Halo, bertemu lagi dengan aku Eves Tarot. Hari ini aku akan membacakan bagi kalian yang berzodiak Aquarius selama bulan Juni. Seperti biasa aku akan membacakan untuk kalian yang percintaan, karir, keuangan, dan kesehatan. Iya, ambil hal positifnya, buang hal negatifnya, bijak dalam mendengarkan, semuanya kembalikan lagi kepada Tuhan. Ini bersifat vice versa. Jika memang tidak cocok bagi kalian, tolong bijak dalam mendengarkan. Oke, mari kita lihat untuk Aquarius, percintaan Aquarius. Percintaan Aquarius. Oke. The Lovers. Wow. Semesta mempersatukan kembali sebuah cinta yang kelihatannya sudah kamu kenal orang ini secara teliti dan detail. Istilahnya, kalau kalian duda, kalian akan bertemu dengan masa lalu kalian, mantan istri kalian gitu loh, yang sama-sama sudah mengetahui baik buruknya kalian gitu loh. Karena di sini aku merasa bahwa kamu tuh better than kayak yang udahlah sama orang lama aja, karena menurut kamu dia udah lebih tahu kamu dibandingkan harus mengenal orang baru yang istilahnya nanti kejelekan kamu malah disebarin ke orang-orang, kan istilahnya jadi lebih nggak enak. Kalau yang aku lihat seperti itu, kalian lebih memilih untuk ingin melihat dia lagi, ingin bertemu dia lagi, dan semesta pun juga kelihatannya mendukung. Kalau yang saya seperti itu, mungkin kamu sudah lama untuk menginginkan kembali dengan dia. Banyak harapan-harapan, banyak usaha yang telah kamu lakukan untuk bisa bertemu dengan dia, tapi pada kenyataannya dia masih belum ingin untuk bertemu dengan kamu. Kamu harus menahan rindu. Tapi di sisi lain, kamu seperti terbelenggu. Mau ke arah mana ya baiknya, mau aku lepas, mau aku bertahan, tapi kamu seperti memiliki pendirian gitu loh, yang tidak goyah bahwa dia pasti kembali gitu loh. Meskipun banyak halangan dan rintangannya, tapi kamu akan tetap pada tujuan tersebut, yaitu akan kembali ke dia gitu. King of Wands. Segi dianya pun juga suka memikirkan, segi dianya pun juga suka untuk masih peduli, sebenarnya seperti itu. Hanya dari pihak sananya tuh metodenya kayak seolah-olah orang yang nggak peduli gitu loh. Orangnya jauh lebih dominan, kayak slowly, nggak yang obses, nggak yang ngejar-ngejar banget tuh, nggak. Kalau yang saya lihat tuh seperti itu ya. Dan ya kelihatannya memang ini tuh bakalan ya, ada pertemuan yang benar-benar di luar ekspektasi kamu, dan ya sudah disengaja gitu loh, dan sudah diatur bahwa ini masih bisa untuk kembali, dan banyak yang bahagia juga gitu loh untuk kalian tuh bisa bersama kembali. Kalau yang saya seperti itu, intinya kayak banyak hal, banyak zat, banyak metode yang memang pada akhirnya ingin menginginkan kalian untuk bersama kembali. Ya, Three of Cups, cinta lama yang bersemi kembali. Akan ada suatu penantian yang sudah kalian nanti akhirnya bisa terwujud kembali. Seperti itu, akan ada berkomunikasi kembali, perayaan kembali bahwa kalian sudah bisa untuk kembali. Kalau yang saya seperti itu, intinya kalian merayakan suatu hal tersebut, dan kebahagiaan yang tidak terduga-duga. Kalian jadi kayak bermanja-manja sama dia, kayak seperti anak kecil inginnya terus-terusan sama dia. Kalau ya saya seperti itu gitu loh. Cuman ada momen dimana kalian tuh suka ke distract, aduh nanti bakal kejadian lagi nggak ya kayak sebelumnya dia ninggalin aku, berantem lagi gitu loh. Ya kamu cuma bisa berdoa dan menyerahkan kepada semesta gitu loh. The World
ya ada momen dimana kamu kayak di nomor satukan lah sama pasangan kalian seperti itu, karena ya dari pasangan kalian pun juga sudah lama menahan rasa rindu tersebut kok. Notabene sama-sama merasakan rindu ya. Sekarang kita lihat ke karir Aquarius. Wow, bagus ya. Kalau yang saya lihat dari segi karir Aquarius, banyak kayak job-job yang masuk ke kamu, kalau yang saya lihat seperti itu. Dan banyak hal yang tak terduga juga kok gitu loh. Kalau kalian yang bekerja di suatu perusahaan, ada yang mencoba ngajakin kamu sambilan, ini pun juga bisa jalan kalau yang saya lihat seperti itu. Tapi tetap kamu pun juga harus mempertimbangkan di sebelah mana yang kelihatannya bakal ada hal yang jomplang. Misal kamu nanti over ke dalam pekerjaan yang lain, pekerjaan kamu yang di perusahaan jadinya kayak kamu kurang stabil, pasti ada aja gitu loh hal yang bisa bikin kamu jomplang gitu. Tergantung kapasitas kamu bisa handle berapa pekerjaan, seperti itu. Page of Wands. Tapi tetap sih kalau yang saya lihat kamu tuh semengalir ya, karena Aquarius tuh tetap orangnya kelihatannya tuh semengalir ya, tidak terburu-buru sebenarnya kalau yang saya seperti itu, tapi tetap terplanning dalam segi pekerjaan kamu gitu loh. Kayak the Fool, kamu kayak pengen ada suatu kebebasan sih kalau yang saya seperti itu. Kayak kamu merasa capek, ingin ada jalan-jalan, intinya sudah merasa penat dengan pekerjaan, tapi bukan berarti kalian mau keluar tuh enggak. Sebenarnya dalam segi pekerjaan pun juga bagus, cuman kalian lagi butuh refreshing kalau yang saya lihat seperti itu. Terkadang kamu pun juga banyak ngeluh ya dalam suatu pekerjaan, mungkin beban yang diberikan ke kamu tuh kayak banyak, dan ini pun juga kena ke dalam keluarga kalian. Dari beberapa sifat kalian kelihatannya mulai kayak yang up and down, pulang ke rumah malah jadi kayak orang yang cuek, malah dikira istri kayak punya orang ketiga, kayak gitulah. Ya intinya dari segi perasaan dalam pekerjaan lagi nggak stabil, padahal job banyak tapi kamu selalu merasa kayak perasaan kamu lagi nggak stabil. Kelihatannya lebih ke arah beban sih. Ya beban karena kalian belum ada waktu timing untuk refreshing, jadinya kalian lebih berat gitu loh untuk menjalani pekerjaan di bulan Juni gitu. Keuangan Aquarius ya. Keuangan Aquarius Keuangan Aquarius di bulan Juni. Two of Wands. banyak keinginan yang kelihatannya bukan bisa juga banyak keinginan, banyak kebutuhan kelihatannya kalau yang saya lihat akan menghampiri kamu di bulan Juni. Kalau yang saya lihat seperti itu, agak bingung mana yang mau kamu prioritasin di sini, karena dua-duanya ini sangat-sangat important kalau yang aku lihat bagi kamu ya. Di sini sangat-sangat important, jadi kamu agak bingung nih mau dahuluin yang mana gitu loh. Sedangkan di sisi lain ada momen hal yang tidak bisa terhindari. Kelihatannya mungkin misalnya ada yang ulang tahun, teman dekat kamu ada yang harus nikahan, mau nggak mau kamu harus keluar uang dong. Nggak mungkin enggak, karena ya kamu pun juga takut merasa bahwa pertemanan itu takutnya akan hancur. Tapi ya mau nggak mau kamu harus keluar duit gitu loh ya. Meskipun keluar pun, tapi kalau yang saya lihat kalian masih bisa leluasa lah untuk menggunakan keuangan kalian gitu loh. Nggak nyekek-nyekek banget sebenarnya pengeluarannya, toh pun juga masih besar pemasukan kalian. Kalau yang saya lihat seperti itu, kalian pun juga masih bisa untuk kayak memanjakan diri kalian, kayak misalnya refreshing, jalan-jalan, beli rokok lah, atau pijet lah, itu masih bisa untuk memanjakan diri kalian sendiri juga gitu loh. Nggak sengit-sengit banget lah kalau yang saya lihat. Keuangan oke.
masih terbilang cukup oke. Pemasukannya semakin lama semakin bagus kalau yang saya lihat seperti itu. Oke, sekarang kita lihat ke kesehatan. Kesehatan Aquarius di bulan Juni. Bagus ya kesehatan kalian di sini. Kalau yang saya lihat kesehatan kalian ini bagusnya karena apa coba? Karena kebantu dalam vibrasi percintaan. Adanya pertemuan percintaan kalian ini ngebuat vibrasi kalian tuh terbantu jadinya naik. Ketika vibrasi kalian naik, keuangan pun kalian juga jadinya stabil di sini. Kalau yang saya lihat seperti itu, istilahnya mau kalian notabene nggak obses, nggak ngejar, ya nggak ngejar target, kalian yang udah dikejar uang. Kalau yang saya lihat seperti itu, karena terbantu dari segi percintaan kalian di sini. Bahkan kelihatannya di bulan Juni bakal ada suatu perayaan yang sangat-sangat membahagiakan lah intinya bagi kamu. Kalau yang saya lihat seperti itu. Jadi kesehatan oke, ya, keuangan, percintaan pun oke, ya, Aquarius. Oke, sampai sini dulu pembacaanku bagi kalian. Aku mohon maaf jika banyak perkataanku yang salah. Akhir kata, aku minta tolong like, comment, dan subscribe untuk bantu channelku semakin berkembang. Thank you.